welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Di bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan ini, saya haturkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga puasanya lancar dan sehat selalu. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Resident Evil yang ke-6. Dan ini adalah seri Resident Evil yang terakhir berjudul Resident Evil Final Chapter. Bagi teman-teman yang belum menonton alur cerita Resident Evil sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi video. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan cerita tentang sejarah bagaimana berdirinya Umbrella Corporation. Seorang ilmuwan bernama James Marcus mempunyai seorang anak bernama Alicia Marcus. Si anak ini menderita penyakit langka bernama progeria. Penyakit itu sangat mematikan dan dengan cepat menggerogoti tubuh Alicia, yang mana hal itu membuat dirinya mengalami penuaan dini. James yang sangat menyayangi Alicia tidak ingin putrinya mati cepat. Ia pun melakukan penelitian agar ia bisa menyembuhkan Alicia sambil merekam wajah dan suara Alice sebagai kenang-kenangan. Lalu setelah sekian lama melakukan penelitian, akhirnya James berhasil menciptakan T-Virus, yang mana T-Virus itu akan mendeteksi dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Setelah berhasil menyembuhkan anaknya, pesanan T-Virus mulai berdatangan. James mengira bahwa dunia akan memasuki era baru di mana setiap orang tidak perlu takut akan infeksi atau penyakit mematikan, dan ternyata T-Virus itu memiliki efek samping yang sangat mengerikan. Suatu ketika, ada salah satu anak yang pernah disuntik T-Virus tiba-tiba mengalami gejala aneh. Kemudian anak itu berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di sana. Kejadian itu pun merupakan kasus zombie pertama yang langsung dibereskan dan disembunyikan dari media oleh Umbrella Corporation. Mengetahui hal tersebut, T-Virus merupakan sesuatu yang berbahaya. James pun berdebat dengan rekan kerjanya yaitu Dr. Isaac. James menginginkan agar semua program T-Virus dihentikan, tapi sayangnya Dr. Isaac memiliki pemikiran yang berbeda. Isaac berencana memanfaatkan T-Virus untuk digunakan pada hal yang lain, dan karena James tidak setuju rencana itu, Dr. Isaac dan Wesker pun membunuh James. Setelah itu, si Isaac merawat Alicia, yang mana hal itu membuat Dr. Isaac mendapatkan 50% aset milik Umbrella Corporation. Untuk membantu mengamankan perusahaan, Dr. Isaac mulai membuat sebuah smart teknologi yang diambil dari data milik Alicia, dan smart teknologi ini dipanggil dengan sebutan Red Queen. Di sisi lain, di Washington DC, terlihat Alice sedang meminum air. Beruntungnya zombie itu terikat oleh rantai sehingga Alice membiarkannya. Lalu ia masuk ke sebuah bangunan dan mencari sesuatu, tapi bukan sesuatu yang ia temukan. Justru Alice bertemu dengan salah satu zombie mutan. Ia pun terpaksa melawan zombie itu dan berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, tiba-tiba sirine berbunyi. Alice mencoba menyelidiki dan ternyata itu adalah ulah dari Red Queen. Di sini, Red Queen mengatakan pada Alice bahwa umat manusia saat ini hanya tersisa sekitar 4.000 orang saja, dan mereka semua akan dimusnahkan dalam kurun waktu 48 jam. Namun kehadiran Red Queen di sini bukan untuk membunuh Alice, namun ia ingin Alice menghentikannya. Awalnya Alice tidak percaya pada Red Queen, tapi Red Queen memberikan sebuah informasi bahwa Umbrella Corporation pernah membuat sebuah antivirus yang dapat membunuh T-Virus melalui udara.
Antivirus ini terdapat di dalam The Hive di bawah Raccoon City, dan alasan Red Queen ingin membantu umat manusia yaitu jawabannya nanti ada di dalam The Hive. Selain itu, Red Queen juga memberikan kesempatan untuk membalas dendam pada Wesker yang sebelumnya telah mengkhianatinya ketika berada di Washington DC sebelumnya, karena sekarang Wesker berada di dalam The Hive. Lalu Alice bergegas pergi ke Raccoon City, namun di tengah perjalanan mobil yang dikendarai terkena ranjau paku sehingga ia mengalami kecelakaan. Mau tidak mau, Alice pun harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki hingga akhirnya ia menemukan sebuah motor milik Umbrella Corporation. Saat Alice hendak menaiki motor itu, tiba-tiba ia terkena jebakan dan beberapa orang keluar dari persembunyiannya. Alice pun berhasil mengalahkan pasukan dengan sangat mudah. Namun saat menaiki motor, Alice langsung pingsan karena distrum. Saat Alice tersadar, kini Alice hanya memiliki waktu 20 jam sebelum terjadinya pemusnahan. Lalu datanglah seseorang, yaitu Dr. Isaac. Ternyata si Dr. Isaac yang dibunuh Alice sebelumnya hanyalah sebuah kloningan. Kini, Dr. Isaac menyadari bahwa Alice mengetahui tentang antivirus yang ada di The Hive. Ia pun mengikat tangan Alice pada tank baja. Lalu Dr. Isaac menghubungi Wesker dan meminta untuk meningkatkan keamanan The Hive. Di sini mereka belum tahu siapakah yang membocorkan informasi tentang antivirus tersebut kepada Alice. Ya tentu saja si Red Queen, namun mereka tidak mengetahuinya. Di saat penjaga lengah, dengan sigap Alice melumpuhkan si penjaga itu. Lalu penjaga lainnya datang dan Alice juga berhasil melumpuhkan orang itu dengan diiringi Dr. Isaac menghadang Alice. Pada akhirnya, Alice berhasil melawan Dr. Isaac, lalu memotong tangannya dan menggunakannya untuk kabur dengan motor. Wesker yang mengetahui bahwa Alice yang berhasil kabur, ia memerintahkan salah satu agen yang ada di dalam Raccoon City untuk membereskan Alice. Setelah Alice tiba di Raccoon City, kini terlihat sebagian kota telah hancur setelah terkena ledakan bom nuklir. Lagi-lagi, Alice terkena jebakan dan pingsan. Saat Alice terbangun, ternyata ia berada di sebuah tempat dengan banyaknya orang dengan menodong senjata karena mereka mengira bahwa Alice adalah orang jahat. Tapi tiba-tiba Claire muncul dan menyuruh mereka semua untuk menurunkan senjatanya. Di sini Claire bercerita setelah pasukan Umbrella Corporation menangkap Claire dan yang lainnya di Arcadia, mereka semua dibawa menuju ke The Hive yang ada di dalam Raccoon City. Tapi dalam perjalanan, Claire membunuh sang pilot yang ditumpanginya sehingga pesawat itu jatuh. Lalu seseorang bernama Doc menyelamatkan Claire dan membawanya menuju tempat yang kini mereka gunakan sebagai tempat pertahanan dari para zombie. Lalu mereka melihat ada sesuatu yang sedang mengarah ke tempat mereka. Alice mengatakan itu adalah kendaraan lapis baja yang dimiliki Dr. Isaac yang membawa banyak pasukan zombie. Tiba-tiba salah seorang bernama Christian hendak membunuh Alice karena ia mengira bahwa Alice yang menyebabkan kacauan ini. Tapi Claire dan Doc berhasil menghentikannya. Di sini pun terungkap bahwa Claire dan Doc menjalani hubungan. Tak lama kemudian, Alice memberitahukan Claire bahwa ada sebuah antivirus di dalam The Hive yang dapat membunuh seluruh makhluk yang terinfeksi oleh virus. Awalnya Claire tidak mempercayai hal itu, tapi setelah mendengar penjelasan dari Alice, ia memutuskan untuk pergi menemani Alice setelah mereka berhasil menghentikan Dr. Isaac yang kini datang. Lalu mereka mulai mempersiapkan berbagai senjata untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Di malam hari, terlihat Dr. Isaac kini sudah sampai di sana. Mereka mulai melemparkan gentong api dan berhasil melumpuhkan salah satu kendaraan lapis baja. Melihat itu, Dr. Isaac memerintahkan untuk melepaskan salah satu tawanan. Tawanan itu hanyalah sebuah umpan agar mereka berhenti menyerang. Lalu Dr. Isaac menghancurkan gerbangnya sehingga para zombie mulai memasuki gedung itu. Mereka mencoba melawan para zombie, namun karena zombie itu terlalu banyak, mereka menjalankan plan B dan berhasil membakar seluruh zombie yang ada di dalam gedung itu.
Alice menyiram kendaraan itu dan langsung membakar seluruh orang yang ada di dalam sana. Namun Isaac dan anak buahnya berhasil keluar dan kembali berduel. Tapi pada akhirnya Alice berhasil melawan anak buahnya. Alice pun menyuruh seseorang membawa lapis baja sembari membawa anak buahnya agar para zombie itu pergi dari sana. Tidak berlama-lama, Alice memutuskan untuk masuk ke dalam The Hive yang ditemani Claire dan yang lainnya, termasuk Christian yang kini sudah percaya sepenuhnya pada Alice. Di dalam perjalanan itu, Wesker memerintahkan Red Queen untuk melepaskan zombie anjing yang sudah bermutasi yang sangat kuat. Tak lama kemudian, Alice dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Dan benar saja, itu adalah zombie anjing dan mereka pun bergegas lari sambil melawan para zombie itu. Meski beberapa dari mereka termasuk Christian yang tewas, pada akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam salah satu terowongan. Saluran udara milik Umbrella Corporation. Namun entah kenapa para zombie anjing itu berhenti mengejar mereka. Lalu Wesker memerintahkan untuk menutup gerbang di terowongan itu, tapi beruntungnya Alice dan yang lainnya berhasil melewati gerbang. Saat mereka sampai di dalam, listrik pun mulai padam. Lalu mereka mendapatkan sebuah pesan rahasia dari Red Queen yang memberikan sebuah rekaman pertemuan petinggi Umbrella Corporation. Di dalam rekaman itu, Dr. Isaac mengatakan bahwa dunia yang mereka akan tempati saat ini sedang dilanda kekacauan dan krisis di mana-mana. Ia pun mengusulkan untuk mengakhiri dunia ini dengan cara mereka sendiri, yaitu menciptakan kiamat buatan. Mereka akan bersembunyi di dalam The Hive sembari menunggu kiamat itu selesai. Dan kiamat itu diciptakan oleh T-Virus. Setelah itu, Red Queen mengatakan bahwa Alice hanya memiliki sisa waktu 37 menit untuk menyelamatkan manusia yang tersisa 4.000 jiwa sebelum Umbrella Corporation memusnahkannya dengan membawa para zombie ke sana. Lalu, Red Queen juga memberikan pesan khusus bahwa ada salah satu mata-mata Umbrella Corporation yang ada di antara mereka semua. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah baling-baling raksasa. Saat mereka melewatinya, tiba-tiba baling-baling itu mulai bergerak dan menyebabkan salah satu di antara mereka tersangkut. Dengan cepat, Alice langsung masuk dan menyelamatkan orang itu. Namun setelah itu, baling-baling berputar ke arah berlawanan. Hal itu membuat udaranya terhisap dan menyedot semua yang ada di sana. Mereka mencoba bertahan, namun salah satu mereka gagal dan tewas. Setelah itu, listriknya kembali padam dan mereka bergegas pergi dari sana. Kini mereka mulai memasuki jalur ventilasi. Tiba-tiba listrik mulai menyala lagi. Jebakan di sana mulai aktif lagi, sehingga mereka terpisah satu sama lain. Alice yang terjatuh ke ruangan bersama Razor saat mereka mencari jalan keluar, namun si Razor dimakan oleh makhluk. Alice pun melawan dan berhasil mengalahkannya. Lalu Alice bertemu dengan Doc dan bergegas masuk lebih dalam karena waktunya sudah sangat mepet. Melihat hal itu, Wesker memerintahkan Red Queen untuk membangunkan para petinggi Umbrella Corporation. Sin kembali ke Alice yang tiba di ruangan laser. Mengetahui hal itu, mereka bergegas kabur dari sana. Lalu ia menemukan tas yang sebelumnya mereka bawa di film pertama. Tas itu berisikan bom rakitan dan senjata. Dan saat mereka mulai turun, mereka melihat ada ribuan tabung yang di dalamnya terdapat para petinggi Umbrella Corporation yang sedang melakukan hibernasi selama bertahun-tahun sambil menunggu kiamatnya selesai. Alice yang kesal dengan hal itu langsung menempatkan dan mengaktifkan bom-bomnya. Akhirnya Alice masuk ke dalam sebuah tempat di mana seseorang yang sedang menunggu mereka. Dan itu adalah Dr. Isaac. Ternyata Dr. Isaac yang ada di luar sana hanyalah cloningan yang diperintahkan untuk mengatur The Hive tanpa mengetahui bahwa dirinya adalah cloningan. Dr. Isaac ini pun mengancam akan menghancurkan antivirus itu jika Alice berusaha untuk melawannya. Setelah Alice menjatuhkan senjata, Doc menodong Alice karena ternyata Doc adalah salah satu agen rahasia milik Umbrella Corporation yang menjadi mata-mata. Clear yang saat itu berhasil ditangkap oleh Wesker, ia pun sangat kecewa pada Doc.
Di sini, Alice berusaha memikirkan cara untuk membunuh Dr. Isaac, tapi sayangnya usaha itu sia-sia karena ternyata Dr. Isaac memiliki sebuah sistem di dalam tubuhnya yang dapat memprediksi seluruh gerak-gerik Alice. Di sini, Dr. Isaac mengatakan bahwa ternyata Alice adalah kloningan. Alice pun sempat menyangkalnya karena selama ini dirinya merasa bahwa dirinya adalah Alice yang asli. Secara mengejutkan, memang benar, ternyata Alice hanyalah kloningan dari seseorang bernama Alicia Marcus, putri dari James Marcus, salah satu pemilik perusahaan Umbrella Corporation yang diceritakan di awal scene. Alicia menyuruh Alice untuk segera membunuh Dr. Isaac karena waktunya sudah hampir habis. Lalu Alicia memecat Wesker, yang mana hal itu membuat sistem Red Queen tidak lagi melindunginya dan langsung menyerang Wesker. Lalu Doc berusaha menyerang mereka, tapi ternyata senjata yang diberikan Alice sebelumnya tidak memiliki peluru sama sekali. Sehingga dengan mudah Alice melumpuhkan Doc. Namun sepertinya bukan Alice yang membunuh Doc, melainkan Claire yang tersakiti oleh pengkhianatannya. Please, my love. No! Lalu Alicia menyuruh mereka berdua untuk segera mengejar Dr. Isaac. Mereka pun berhasil menyergapnya dan mereka berduel. Tapi sayangnya Dr. Isaac terlalu kuat membuat mereka kewalahan. Lalu Dr. Isaac melemparkan Alice ke dalam laser. Namun Alice berhasil melewatinya dengan sangat mudah. Dan mereka berduel kembali. Isaac berhasil mengalahkan Alice dan membuat jarinya terpotong oleh laser. Tapi ternyata Alice memanfaatkan hal itu untuk memasukkan granat pada kantongnya sehingga bom itu meledak dan melumpuhkan si Isaac. Namun Dr. Isaac belum mati karena ia telah menyuntikkan antivirus ke tubuhnya sehingga ia berhasil mengambil kembali antivirus itu. Lalu kloningan Dr. Isaac yang sebelumnya membawa pasukan zombie akhirnya datang. Ia tidak percaya bahwa dirinya hanya sebuah kloningan, sehingga ia langsung menikam Dr. Isaac yang asli dan berhasil membunuhnya. Pada akhirnya para zombie itu menggigit kloningan Dr. Isaac. Sementara di dalam The Hive, bom yang dipasang Alice sebelumnya kini meledak dan menghancurkan The Hive tidak bersisa. Alice pun seketika menjatuhkan antivirus itu dan dalam sekejap seluruh zombie yang ada di sana ambruk, termasuk Alice yang saat itu memiliki antivirus di dalam tubuhnya. Antivirus itu terbang mengudara dan membunuh seluruh zombie yang ada di dunia. Cerita bergulir, Claire datang membangunkan Alice. Ternyata Alice masih selamat karena antivirus itu hanya membunuh sel-sel T-virus saja. Lalu Red Queen muncul dan memberikan sesuatu pada Alice, yaitu sebuah kenang-kenangan milik Alicia Marcus. Hal itu membuat kloningan Alice mengetahui apa yang pernah dirasakan Alicia di waktu kecil. Kini ia pun meneruskan kehidupannya sebagai Alicia Marcus dan film pun selesai.